Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Semua akan diperhitungkan. Selesai bui dosa telah kita kerjakan. Setiap mata, hati, tangan, kaki akan jadi saksi. Tiada dusta diri yang tak terhakimi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Sa'ban yang telah membacakan salat ilahi. Mudah-mudahan apa yang dibacakan tadi, baik yang membaca ataupun kita yang mendengar dan menyimaknya, mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikutnya, marilah sama-sama kita dengarkan tausiah siraman rohani yang pada kesempatan kali ini kita mohonkan kepada Buya Herman Tanjung. Pada beliau atas suatu tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim, amma ba'd. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini
Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Alhamdulillah. Kita masih diberikan waktu luang, umur panjang, keistiqomahan hati. Mudah-mudahan seluruh dan semua amal kebaikan yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Dan kita berharap semoga seluruh kealfahan dan kesalahan kita, mudah-mudahan Allah mengampuni kita bersama hendaknya. Yang sama kita hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Mutazakkirin rahimahumullah, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin baik yang berada di dalam ataupun di luar ruangan. Yang sama kita hormati keluarga yang dalam berduka. Dalam hal ini Allah memperlihatkan liayatin tanda-tanda kekuasaannya kepada kita dengan berpulangnya salah seorang orang tua kita. Beberapa hari yang lalu beliau sudah lama bersama kita, berjamaah dengan kita. Ambo sebagai anak di beliau mohon maaf layoka magi tahu, tetapi Allah bertakdir lain belum izinkan ke sini. Doa yang kita kirimkan mudah-mudahan orang tua kita yang sering kita panggil elok, semoga Allah memberikan tempat yang terbaik kepada beliau. Karena jasa-jasa baik beliau banyak, terutama kepada Ambo Herman Tanjuang, besar dan gadang di Siko dulu, dan itu adalah sebagai jariah bagi kita bersama hendaknya. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita sering mendengar ayat firman Allah yang berbunyi kullu nafsin zaikatul maut itu. Bahkan kita sudah hafal. Di sana logahnya ada kulli, jadi tiap-tiap. Tiap-tiap berarti masing-masing kita. Gadang kete, tuuh mudo, laki perempuan itu sama akan mengalami yang namanya maut itu. Mungkin ada yang dulu, ada yang kemudian, itu adalah sunatullah sesuai dengan suratan dan janjian kita masing-masing. Ustaz, bahasa Minang enggak apa-apa kan? Mohon izin ya, mohon maaf. Hah? Ngerti ya? Masya Allah, luar biasa bahasa lain ya. Jadi masing-masing kita pasti akan mengalami itu. Melihat kapannya. Kalau dalam Al-Quran, wa ma tadari nafsun bi ayyin ardin tamut, usia berapa, umur berapa, kita menjalaninya saja. Kita tidak bisa minta dan tidak bisa juga dimaju, tidak bisa diundurkan. Dan itu ayat itu juga sering dibacakan oleh guru-guru kita. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhirun, tidak bisa diakhirkan. Sa'ah itu sedetik sekalipun. Tidak bisa dimajukan. Wala yastaqdimun. Pingin capek awak meninggal, tidak bisa. Karena semua itu adalah sunatullah. Kita menjalani. Yang penting bagi kita adalah bahwa ada kehidupan sesudah kehidupan dunia ini. Jadi setelah kematian kita ada kehidupan lagi. Nah, itu yang kita fahami sebagai orang yang beriman, ada kehidupan setelah kematian kita atau maut itu. Itulah kehidupan di akhirat. Ad-dunya darul amal, dunia ini tempat beramal, berbuat dan berbuat. Al-akhirah darul jaza. Nah, itu dia. Nanti di akhirat tempat pembalasan. Hadirin, sekecil apapun yang kita buat, sekecil apapun yang kita lakukan, satu huruf
yang kita ucapkan dan yang kita ungkapkan, semua Allah akan minta pertanggungjawabannya nanti. Itulah yang dimaksud ma khalaqta hadza batila. Apapun tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia dalam pandangan Allah. Ayat ini juga sering famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi besar dan kecil, baik dan tidak baik, semua akan jelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Makanya yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat, supaya pertanggungjawaban kita tidak membawa permasalahan panjang di hadapan Allah. Maka mari kita lakukan yang terbaik. Yang terbaik itu acuannya adalah agama, standarisasinya agama. Kini anak-anak heboh dengan yang namanya totat. Ano mo ibu? Tato. Tua. Umi itu hafal beliau. Lato. Itu heboh itu. Itu adalah bahwa di samping itu mungkin ada nilai seninya, tapi yang penting bagi kita ada beberapa hal yang tidak perlu kita contoh dari lato itu. Tapi ingat Bapak Ibu, lato itu makan korban, yang butuh matu lalo. Gitu. Hati-hati sajalah anak-anak awak memanfaatkan itu, mempergunakan itu. Tapi ketimbang main handphone rancak itu. Main handphone kan utangnya rusak dulu ya gitu kan. Tapi kalau main lato-lato setidaknya panik seorang saja. Paniknya berhenti sudah tu mah. Gitu. Apa sifat yang tidak baik? Satu, suka membuat keributan. Kadang katib sedang ketubah nyubunian juga, tato. La ilaha illallah. Kamu ngawak kau diari ada mimbar tak mungkin. Taselo curang kau mangau ustaz doa. Gitu. Sedang sembahyang, sedang salat awak. Itu nyubunian je. Kadang nyoba ke rumah saji. Ya baca awak. Awak dah tahu rumah gitu. Nyu masuk saku Jadi salah satu adalah sifat yang tidak baik, suka menimbul keributan. Maka posisikanlah kepada yang baik. Jangan menggaduh orang. Idui awak jangan sama je lato-lato tu. Jangan suka membuat keributan. Tak boleh. Karena itu bermasalah dan menimbul permasalahan panjang. Tidak ada penyelesaian. Ini berari kah? Masya Allah. Tidak. Mereka one pak lama lamun jonjo tu kan. Jadi satu, konsepnya supaya tidak timbul keributan, maka agama mengatur kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sia yang ngaku iman kepada Allah, maka hendaklah berbicara falyaqul khairan. Berbicara yang baik-baik saja. Kalau ndak aulia smut, lebih baik diam. Jangan sama je lato-lato tadi itu. Ribui ke panjang saya. Gitu. Tapi di Tampik Ambon ribui, di Siko enggak tahulah gitu kan. Oh, semua ya. Gitu. Jadi satu, sifat yang tidak baik bagi lato-lato itu adalah, mohon maaf, yang menjual lato-lato jangan berang lo kamu nak. Gitu. Itu ilmu filosof yang terkandung di dalamnya sesuatu hal yang tidak baik. Gitu. Satu adalah menimbulkan keributan. Ate bawah menimbulkan keributan. Muka belakang, kiri kanan. Nampak kok asa di buniannya pasti ribui. Gitu. Kecuali kalau ada bekal lato-lato tanpa suara, kan bisa saja gitu kan. Lato-lato kedap suara gitu. Ada lah ya. Mungkin lato-lato dibuat dari onde-onde atau dari goryang gitu kan. Gitu. Yang kedua, sifat yang tidak baik bagi lato-lato itu yang tidak perlu dicontoh menjadi kehidupan bagi kita dalam bermasyarakat, yaitunya bahwa suka mengadu domba. Dia teh nyurang adu jo, di bawah adu jo. Akhirnya apa yang terjadi timbul di sana adalah bahwa sesuatu yang terjadi akibat
dari mengadu domba tersebut adalah ketidaktenangan dan ketidaknyamanan di dalam bermasyarakat. Itu tidak boleh. Jadi itu filsafat yang ada di dalam latoh-latoh yang tidak baik. Nilai-nilainya agar bisa kita pedomani, maka mainkanlah alat tersebut sesuai dengan kebutuhan yang ada. Mungkin untuk olahraga ada seni di sana, silakan ambil apa nilai seninya. Atau mungkin ada nilai kesabaran di sana, latihan sampai sukses dan berhasil. Tetapi posisikanlah jangan sampai membuat keributan. Karena itu adalah sesuatu hal yang tidak baik bagi kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, oleh sebab itu kehidupan itu kita jalani. Kita jalani kehidupan itu. Bagaimana kehidupan ini agar bisa menjadi baik, kita jalani dengan sebaik-baiknya. Aturannya apa? Standarisasinya adalah aturan agama. Tidak ada lain daripada itu. Itu gunanya agama, membimbing, membawa kita agar kita tetap berada pada jalan-jalan yang Allah ridho. Kehidupan bermasyarakat kita tidak bisa lepas. Karena kita bukan hidup di hutan, tetapi hidup di tengah masyarakat. Hidup di tengah masyarakat tentu kita mengikuti aturan-aturan yang ada. Ada hablum minallah, ada hablum minannas. Orang tersebut akan ditimpa kemudaratan, kecelakaan di masa nyobarado. Duribat alaihimud dillatu aina ma thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Kalau dia memutus hubungan dengan Allah dan sesama manusia, yang ternyata tidak lepas itu. Rancak hubungan dengan Allah, rajin sholat, banyak ibadah, rajin perbuatan-perbuatan amal soleh lainnya. Tapi dengan masyarakat tidak baik, itu juga tidak benar. Elok banah jo masyarakat, rancak pergaulan awak, tutur kata ramah tamah, tetapi hubungan dengan Allah tidak baik, tidak ada ibadah, tidak mendaki ke rumah saji, juga tidak benar. Yang benar bagaimana? Ikuti kedua-duanya. Nah, itu yang benarnya. Nah, jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, kini awak rumah saji lado, lah dibangun rancak-rancak, yang membangun awak basamo, tentu nangka maisi awak basamo lo, awak yang ado di siku. Nah, gitu caranya. Jadi rumah ibadah itu gunanya untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Bagaimana? Oh, kami sembahyang di rumah bisa aja nyubuh. Iyo Bapak Ibu bisa. Tapi kata Rasul, kalau ingin awak amal ibadah awak tu banyak, nilainya pahalanya bagus dalam pandangan Allah dan Rasul, maka ibadah tu jamaah. Jamaah tu di mana? Utamanya di masjid, kecuali kalau awak musafir. Musafir boleh dalam perjalanan, itu ada ru'syah, keringanan namanya itu. Malah di jamak dan di kasar bisa. Kini awak mukim, ada di Tampe, maka ada ulama yang menyatakan hukum berjamaah itu wajib. Dasarnya satu Al-Quran, aqimus shalah, dirikan salat perintah pelamar. Ya Ustaz ya, Ustaz Roka kok ahli bahasa Arab tu. Wa atuz zakah, dirikan salat. Warka'u ma'ar raki'in. Ada bahasa situ, rukuklah kamu bersama orang yang rukuk. Di mana orang basamu rukuk tu? Isolah jamaah. Di mana solat berjamaah? Di masjid, di musola. Itu ulama yang menyatakan solat berjamaah itu wajib. Tidak lo salah beliau pemikiran seperti itu, karena aturannya ada. Yang kedua, dasarnya hadis. Salatul jamaah afdol. Jadi ada bahasanya afdol di situ. Salat berjamaah itu lebih utama, lebih afdol min salatil fardhi, dibandingkan dengan salat seorang.
Kalau utama salat seorang, rancak Nabi menyuruh, ummati, salat sorang-sorang saya lah di rumah. Tetapi tidak. Contoh, ya Rasul, kata sahabat, ya Mbak, saya sudah tua, terus butuh, jadi ndak ada nang kami mimpiang ke rumah saji doh. Jadi perlu je salat ke rumah saji, ya Rasulullah. Oh gitu ya, iya. Baik. Lai tadanga suruh azan. Kata beliau, lai ya Rasulullah, datang. Orang butuh, orang gaye, ndak ada nang kami bawa ke rumah saji. Lai tadanga suruh azan, lai kecek beliau, datang. Begitu syariat solat berjamaah itu. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang rajin awak ke rumah saji, setiap langkah awak tun kodape hendaknya kita mohon kepada Allah, semoga diangkat derajat kita di sisi Allah hendaknya. Dan seluruh kesalahan kealfaan kita semoga Allah mengampuni kita hendaknya. Karena memang seperti itu kata Rasul. Man kharaja, sia yang keluar dari rumahnya menuju masjid salat berjamaah, maka taktubul hasanah, satu langkah yang dilangkahkannya diangkat derajatnya di sisi Allah, dan satu langkahnya lagi dihapus kesalahan dan dosanya hatta yarji', sampai dia kembali pulang. Tentu standarisasi awak tu Rasulullah, karena awak umat Islam. Nah, kini karena mumpung masih di awal-awal tahun Bapak Ibu, mari sabantalai Ramadan akan tiba. Kodape ibadah awak jam musinon saja. Nah, musiman tu mau kasihnya bila Ramadan baru bondong-bondong awak ke rumah saji. Tapi Ramadan di awalnya. Tengah-tengah lah bolong lah. Tiba di belakang lah iku menci lah. Kodape ibadah awak tu memang dawam tu tarui manarui. Selagi kita hidup. Dan kita yakin, kita tahu bahwa almarhumah orang tua kita yang telah mendahului kita, beliau masya Allah luar biasa, gigih namanya gua. Datang ke rumah saji tarui. Kadang beliau ndak talok do minta jo datang ke rumah saji. Kadang-kadang lah ya begitulah. Tetapi karena sudah kebiasaan baik yang beliau lakukan selama ini, salat berjamaah. Semoga Allah memberikan yang terbaik bagi beliau. Semoga Allah menempatkan beliau di tempat jannah surganya Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Kemudian keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran, dan kita sebagai keluarga besar, terutama jamaah mutazakirin, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita bersama untuk selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Mungkin demikian saja. Saya atas nama pribadi dan keluarga, dan juga memang istri pesan Buya sampaikan salam maaf kepada beliau, keluarga dan dusanak sadonyo di alai, pingin ikut tetapi karena sesuatu hal tidak memungkinkan untuk datang tadi. Jadi kami juga ikut kehilangan, rasa berduka. Semoga Allah mengampuni kita bersama atas kealfan dan kekilafan kita. Demikian saja, alafu minkum ilal liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pun orang bisa menjamin dirinya selamat di saat ajal memanggilnya. Seperti kesalahan semua akan diperhitungkan. Semisal buih dosa telah kita kerjakan. Setiap mata, hati, tangan, kaki akan jadi saksi. Tiada dusta diri yang tak
pun kami sanggup menahan pedih. Setitik rahmat yang kau beri lebih berarti dari segalanya. Setitik ampunanmu kan menghapus dosa kami.